Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan, perwakilan dari kelompok 1, akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Saya Velia Safina, nomor absen 14. Saya Adelio Dia Putri Chandra Devi dari kelas 10 IPS 3. Kenalkan, nama saya Widya Ahmawati, kelas 10 IPS 3. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alwi, nomor absen 19. Zaman Paleolitikum atau yang disebut juga dengan zaman batu tua berlangsung pada Pleistosen awal, sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kehidupan sosial zaman Paleolitikum, mereka hidup secara berkelompok-kelompok untuk memudahkan mereka dalam mengumpulkan makanan dan berburu makanan. Di dalam kelompok-kelompok kecil tersebut terdapat pembagian tugas yang pada umumnya laki-laki memburu makanan, sedangkan yang wanita mereka akan mengumpulkan bahan-bahan makanan berupa buah-buahan dan mereka juga bertugas untuk merawat anak-anak mereka. Mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat karena mereka harus jika tidak berpindah tempat maka mereka akan kehabisan persediaan makanan, dan jika mereka kehabisan persediaan makanan tentu saja mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Mereka juga lebih memilih gua yang dekat dengan sumber air, contohnya seperti sungai, karena hewan yang mereka buru biasanya akan lebih sering berkumpul di dekat sumber air tersebut, dan sumber air juga lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan sehari-hari. Cara bertahan hidup manusia zaman Paleolitikum terhadap iklim yaitu dengan cara mereka memanfaatkan keadaan alam di sekitarnya. Contohnya, jika keadaan semakin dingin, maka mereka akan berpindah ke gua yang lebih hangat dan lebih dalam. Sedangkan terhadap hewan buas, mereka akan membuat alat-alat dari batu yang tajam dan besar. Sistem kepercayaan pada zaman Paleolitikum. Pada masa praaksara, seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir, manusia purba mulai mengenal kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya yang disebut sistem kepercayaan manusia purba zaman praaksara. Oleh sebab itu, mereka berusaha mendekatkan diri dengan kekuatan tersebut. Caranya ialah dengan mengadakan berbagai upacara seperti pemujaan, pemberian sesaji, yang paling menonjol upacara penguburan orang meninggal ataupun upacara ritual lainnya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya lukisan-lukisan di dinding goa di Sulawesi Selatan, dan juga berbagai alat ritual lainnya yang akan dijelaskan nanti. Sistem kepercayaan masyarakat Indonesia zaman praaksara diperkirakan tumbuh pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Macam-macam kepercayaan, ada animisme, dinamisme, totemisme. Yang pertama, animisme adalah kepercayaan terhadap roh yang mendiami sebuah benda. Lalu yang kedua, dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Lalu yang ketiga, totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Mungkin hanya itu dari saya. Kehidupan ekonomi pada zaman Paleolitikum. Manusia purba yang hidup di zaman Paleolitikum masih menggunakan sistem ekonomi dengan dasar tukar barang atau disebut barter. Beberapa manusia purba yang bisa membuat kuper atau kapak penetak akan memberikan alatnya jika ditukar dengan makanan atau kain. Mereka mencari makan dari hasil barter dengan manusia purba lain atau berburu binatang. Tidak ada perkembangan sistem ekonomi apapun yang signifikan dalam masa ini. Masa ini berlangsung sekitar 600.000 tahun. Manusia purba di zaman ini tidak mendapatkan upah dalam bentuk uang, melainkan bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Di zaman Paleolitikum, kesulitan perkembangan ekonomi juga dipengaruhi karena sulitnya komunikasi. Manusia purba diperkirakan masih sering menggunakan bahasa tubuh.
Hal inilah yang menyebabkan sulit untuk melakukan perkembangan, termasuk dalam perekonomian. Selain di 4 zaman ini, ada juga masa perundagian. Dalam masa ini, manusia purba membuat gerabah, keranjang, dan yang lainnya. Setelah itu, mereka akan menawarkan kepada daerah lain yang tidak menjadi wilayah domisili mereka. Hal ini bisa dikaitkan dengan cikal bakal perdagangan yang terjadi di masa penjajahan. Sistem ekonomi diperkirakan berkembang di zaman logam, bukan zaman batu. Cukup sekian. Terima kasih. Jenis manusia yang hidup pada zaman Paleolitikum. 1. Pithecanthropus erectus. 2. Homo soliensis. 3. Homo wajakensis. 4. Meganthropus paleojavanicus. Fosil ini ditemukan di aliran sungai Bengawan Solo. Beberapa hasil kebudayaan dari zaman Paleolitikum diantaranya adalah kapak genggam, kapak perimbas, alat-alat serpi, chopper, dan beberapa jenis kapak yang telah dikerjakan kedua sisinya. Alat-alat ini tidak dapat digolongkan ke dalam kebudayaan batu teras maupun golongan flake. Alat-alat ini dikerjakan secara sederhana dan masih sangat kasar. Beberapa contoh hasil kebudayaan dari zaman Paleolitikum dapat dilihat pada gambar. Chopper merupakan salah satu jenis kapak genggam yang berfungsi sebagai alat penetak. Oleh karena itu, chopper sering disebut sebagai kapak penetak. Mungkin kalian masih sulit membayangkan bagaimana cara menggunakan chopper. Misalnya, kalian akan memotong kayu yang basah atau tali yang besar. Sementara kalian tidak memiliki alat pemotong, maka kalian dapat mengambil pecahan batu yang tajam. Kayu atau tali yang akan dipotong diletakkan pada benda yang keras dan bagian yang akan dipotong dipukul dengan batu. Maka kayu atau tali akan putus. Itulah cara menggunakan kapak penetak atau chopper. Contoh hasil kebudayaan dari zaman Paleolitikum adalah flake atau alat-alat serpi. Hasil kebudayaan ini banyak ditemukan di wilayah Indonesia, terutama di Sangiran, Jawa Tengah, dan Cirebenge, Sulawesi Selatan. Flake memiliki fungsi yang besar, terutama untuk mengelupas kulit umbi-umbian dan kulit hewan. Perhatikan salah satu contoh flake yang ditemukan di Sangiran dan Cirebenge. Pada zaman Paleolitikum, di samping ditemukan hasil-hasil kebudayaan, juga ditemukan beberapa peninggalan seperti tengkorak 2 buah, fragmen kecil dari rahang bawah kanan, dan tulang paha 6 buah yang diperkirakan dari jenis manusia. Sekian penjelasan dari kelompok 1 mengenai zaman Paleolitikum. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Felia Safina, perwakilan dari kelompok 1, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.